Patrick Kluivert resmi menjalani debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan hasilnya? Mengejutkan. Indonesia dibantai 1-5 oleh Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kesalahan Kluivert? Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Kluivert langsung mengingkari dua janjinya. Gimana ceritanya? Simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Bola Date. Sebenarnya, Indonesia memulai laga dengan cukup menjanjikan. 10 menit pertama, kita bermain agresif dan dominan dalam penguasaan bola. Garuda bahkan sempat memberi tekanan ke lini pertahanan Australia. Tapi setelah itu, segalanya berubah. Australia menemukan celah di pertahanan kita dan mulai mencetak gol satu persatu. Gol pertama terjadi di menit ke-15. Lalu diikuti gol kedua di menit ke-27, dan setelah itu, kita benar-benar kehilangan arah. Garuda tertinggal 0-3 di babak pertama. Di babak kedua, harapan sempat muncul setelah kita mencetak satu gol lewat penalti. Tapi, sayangnya, Australia menambah 2 gol lagi. Hasil akhir, Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5. Yang bikin banyak fans kecewa bukan cuma hasil buruk ini, tapi juga karena Patrick Kluivert melanggar 2 janjinya. Janji pertama, hanya akan memainkan pemain yang punya menit bermain tinggi di klub. Tapi lihat siapa yang dimainkan di starting Starbins. Nathan Joe Eon, yang baru main 2 menit sepanjang musim ini di Swansea City. Lalu ada Marcelino Ferdinand yang bahkan belum bermain sama sekali di Oxford United. Kalau kita bandingkan dengan pemain lain yang lebih aktif di klubnya, keputusan ini tentu cukup aneh. Janji kedua, datang untuk menang. Sebelum pertandingan, Kluivert optimis bilang kalau targetnya adalah kemenangan. Tapi nyatanya, kita malah dibantai. Tentu kita semua berharap timnas bisa menang. Tapi dengan kekalahan sebesar ini, pertanyaannya, apakah strategi Kluivert memang tidak efektif? Atau mungkin masalah ada di para pemain? Kelemahan utama Indonesia di laga ini jelas ada di lini pertahanan. Bek kita sering kehilangan posisi, terutama saat Australia menyerang dengan bola-bola panjang dan umpan silang. Lihat di gol pertama, Australia dengan mudah menusuk dari sisi kanan dan langsung mencetak gol. Gol kedua dan ketiga juga terjadi karena kesalahan komunikasi di lini belakang. Tanpa Jay Idzes yang absen di laga ini, pertahanan kita kelihatan sangat rapuh. Kurangnya efektivitas di depan gawang. Meski punya penguasaan bola yang lebih baik, serangan kita kurang efektif. Banyak peluang gagal dikonversi jadi gol. Pemain depan sering terlambat mengambil keputusan atau malah kehilangan bola di area berbahaya. Kekalahan ini membuat Indonesia turun ke peringkat 4 dengan 6 poin, sementara Australia naik ke peringkat 2 dengan 10 poin. Setelah ini, kita akan menghadapi Bahrain pada 25 Maret. Ini jadi laga yang sangat krusial. Untuk bisa bangkit, Indonesia harus segera memperbaiki lini pertahanan dan meningkatkan efektivitas serangan. Kita juga harus melihat apakah Kluivert akan melakukan perubahan strategi di laga berikutnya. Jadi, inilah debut buruk Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Sebuah pertandingan yang mengecewakan. Ditambah 2 janji yang langsung diingkari. Menurut kalian, apa yang salah di laga ini? Apakah ini kesalahan strategi Kluivert? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Bola Date, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola.
harap timnas Indonesia bisa bangkit di laga selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.